Tahap akhir dari respirasi aerob atau respirasi yang menggunakan oksigen adalah rantai transport elektron atau sering juga disebut dengan fosforilasi oksidatif. Transport elektron ini terjadi pada krista atau bagian membran dalam di mitokondria. Pada rantai transport elektron ini terjadi pengubahan NADH yang berasal dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, serta FADH yang dihasilkan dari siklus Krebs berubah menjadi NAD, FAD, H2O, dan ATP. Oksigen berperan sebagai akseptor elektron yang terakhir. Hidrogen yang terdapat pada NADH dan FADH akan diubah menjadi elektron dan proton. Selanjutnya, elektron akan ditangkap oleh akseptor yang terdiri dari NAD, FAD, ubiquinon, dan juga protein sitokrom. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Pada bagian awal sudah disinggung bahwa transfer elektron itu terjadi pada bagian sel, yaitu mitokondria. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang menjadi unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Salah satu materi penyusunnya adalah mitokondria. Bagian jenis sel ini dapat ditemukan pada sel hewan dan juga pada sel tumbuhan. Mitokondria sendiri tersusun atas beberapa bagian yang meliputi membran luar, membran dalam atau krista, dan matriks mitokondria. Dan proses transfer elektron ini terjadi pada bagian membran dalam atau di dalam krista mitokondria. Sebelumnya, ada baiknya kita lihat dulu gambar yang ada di sini. Ini bagian daripada proses terjadinya transfer elektron. Pada bagian ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu seperti yang pertama, di sini ada 1, 2, 3, 4, itu termasuk bagian daripada kompleks protein. Terus yang berikutnya ada itu dengan simbol Ki, yaitu termasuk koenzim Ki atau sering disebut dengan ubiquinon. Dan yang berikutnya di situ ada sitokrom C. Nah, ini ada sitokrom C. Bentuk daripada mitokondrianya tersusun dari bagian kepala dan bagian ekor. Pada bagian kepala tersusun atas fosfat dan pada bagian ekornya tersusun atas lipid. Oleh karena kedua perbedaan itu, makanya disebut di sini yaitu bersifat fosfolipid bilarer. Gambarnya seperti gambar yang ada di sini. Nah, di sini ada membran luar, ada matriksnya, ada membran dalam atau krista, ada ruang antar sel yang nantinya transfer elektron itu terjadi di dalam membran dalam atau di dalam kristanya. Proses yang terjadi di dalam rantai transfer elektron itu diawali dengan NADH. NADH yang akan diuraikan menjadi NAD positif yang membuat elektron hasil dari reaksi itu akan masuk ke kompleks enzim, ke kompleks protein yang pertama. Kemudian dikirim ke koenzim Ki. Saat elektron melewati kompleks protein yang pertama, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Ini atom hidrogennya. Elektron dari koenzim Ki akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, dia itu akan mengeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian, dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui ini, kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, dia itu akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Berarti, setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke matriks mitokondria. 1, 2, 3. Itu yang dihasilkan akan dibawa masuk ke matriks mitokondria melalui ATP sintase. Setiap satu atom hidrogen yang akan masuk akan mengubah satu adenosin difosfat menjadi satu adenosin trifosfat. Kemudian elektronnya itu akan bereaksi dengan ion H, ini ya, akan bereaksi dengan ion H dan ditangkap oleh oksigen
dan akan menghasilkan molekul air atau H2O. Seperti itu dia. Oksigen akan berperan sebagai akseptor atau penangkap elektron yang terakhir. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, 1, 2, 3, sehingga akan bentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH, yang pada akhirnya untuk setiap satu NADH akan menghasilkan 3 ATP. Berikutnya, kita masuk ke perubahan daripada FADH. Pertama, FADH2 akan diuraikan menjadi FAD. Kemudian, elektronnya akan masuk ke bagian daripada kompleks protein 2. Terus ke coenzyme Q. Dan berikutnya ke sitokrom, dibawa masuk ke sitokrom C. Saat melewati protein ini, protein kompleks 3, dia itu akan mengeluarkan 1 hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, dia juga akan mengeluarkan 1 atom hidrogen. Berarti pada proses perubahan FADH menjadi FAD, dia itu akan mengeluarkan 2 hidrogen, 1, 2. Kalau proses NADH berubah menjadi NAD, dia itu akan mengeluarkan 3. Kenapa 3? Karena diawali dari yang pertama, baru dia menuju yang ketiga, dan menuju yang ke bagian daripada yang keempat, atau ke kompleks protein yang 4. Kalau FAD tadi, dari yang kedua, ketiga, dan keempat. Makanya dia itu akan mendapat ion hidrogennya cuma 2. Setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATP sintase yang akan mengubah ADP berubah menjadi ATP. Selanjutnya, elektron akan bereaksi dengan ion H positif dan ditangkap oleh oksigen sehingga dia itu akan menghasilkan air atau H2O. Jadi, jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2, 1, 2 pada setiap satu molekul FADH2. Jadi hasil dari perubahan untuk setiap satu FADH2 itu akan menghasilkan 2 ATP. Total ATP yang dihasilkan pada transport elektron ini yaitu 34 ATP, yang apabila ditotal dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron, yaitu jumlah ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP. Jika kemudian ada referensi menulis 36, ini juga bisa dibenarkan. Kenapa? Karena ATP yang dihasilkan oleh glikolisis tidak ikut masuk ke dalam mitokondria, sehingga dari 38 bisa dikurang 2 ATP menjadi 36 ATP.